Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi pembahasan penulisan sejarah sastra. Daerah merupakan salah satu bagian sastra Nusantara yang mewakili kemajemukan daerah yang ada di Indonesia. Karya sastra daerah sendiri berkembang di daerah dan diungkapkan dengan menggunakan bahasa daerah serta mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ada sastra zaman peralihan. Sastra zaman peralihan merupakan sastra yang muncul pertama kali dari pertemuan karya sastra yang memiliki unsur keagamaan seperti Hindu dengan sastra yang berunsur Islam di dalamnya. Sebelum masuk ke sastra Indonesia atau sastra Nusantara, zaman Melayu dan Islam memiliki sejarah sastra di Indonesia yang mengalami suatu zaman peralihan yang dikenal sebagai zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Ciri-ciri sastra zaman peralihan: 1. Hikayat masa peralihan mempunyai motif-motif cerita India. 2. Muncul unsur-unsur Islam. 3. Ceritanya masih ada unsur lampau, namun sudah ditulis pengarangnya. Dalam metode perunutan perkembangan karya sastra disusun dalam kelompok-kelompok besar atau kecil sesuai dengan kepengarangannya atau jenis-jenis sastra, tipe-tipe gaya, atau tradisi kebahasaannya. Penulisan sejarah sastra dalam metode ini harus bersifat sejarah dan sastra, tidak hanya penderetan pembicara karya sastra yang terbit sewaktu disusun berdasarkan urutan waktu terbitnya atau biasa disebut sebagai kronologis. Kemudian, penyusunan sejarah sastra harus sekaligus bersifat sejarah dan juga kesusastraan. Dalam artian, harus mendasar urutan waktu dan perkembangan ciri-ciri intrinsik dari karya sastra itu sendiri. Dalam penyusunan sastra diperlukan juga kritik sastra, prinsip-prinsip kritik sastra, karena dalam penyusunan sejarah sastra diperlukan deskripsi mengenai ciri-ciri sastra. Selanjutnya ada pun ciri-ciri dari sastra lama. Yang pertama, tidak dicantumkan nama pengarangnya atau anonim. Yang kedua, milik masyarakat. Yang ketiga, istana sentris atau bisa dibilang buku-buku zaman dahulu itu lebih bercerita tentang kerajaan-kerajaan. Yang keempat, ada kepercayaan dan mistisnya yang masih kental. Yang kelima, disebarkan secara lisan atau mulut ke mulut. Sastra baru adalah karya sastra yang berkembang di masyarakat modern. Sastra baru muncul setelah adanya pergerakan nasional dan sudah hilangnya zaman kerajaan. Adapun yang termasuk dalam sastra baru yaitu drama, prosa, cerpen, puisi, roman, dan novel. Ciri dari sastra baru yaitu pengarang dikenal oleh masyarakat luas, bahasanya tidak klise, proses perkembangan dinamis, tema karangan bersifat rasional dan bersifat modern atau tidak tradisional. Masyarakat berkutat pada masalah berkemasyarakatan. Dalam teori baru, penelitian dipusatkan kepada pembaca karya sastra sebagai penyambut sastra dan dikemukakan kehidupan sejarah sebuah sastra tidak dapat dimengerti tanpa partisipasi aktif pembacanya. Seorang ahli sejarah sastra harus lebih dahulu menjadi seorang pembaca bagi dirinya sendiri sebelum ia dapat memahami dan mengikhlaskan sebuah karya sastra. Dengan kata lain, sebelum ia dapat menimbang penilaiannya sendiri dengan penerangannya posisinya sekarang dalam kemajuan sejarah para pembaca. Yang selanjutnya ada interpretasi. Tahap interpretasi
dilakukan terhadap fakta dari sumber yang telah teruji. Proses interpretasi dilakukan dengan memberikan uraian dan menyatakan. Yang selanjutnya ada interpretasi. Tahap interpretasi dilakukan terhadap fakta dari sumber yang telah teruji. Proses interpretasi dilakukan dengan memberikan uraian dan menyatukan pernyataan. Penjelasan mengenai fakta-fakta sejarah diuraikan dengan menggunakan teori atau konsep-konsep ilmu sosial. Tahap analisis dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemahaman. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan masalah seleksi dan keahlian dalam mengorganisir atau mengelompokkan data. Selain itu, dilakukan penyusunan perencanaan jangka pendek sebagai langkah persiapan di dalam penulisan sejarah.